Jadi ada fitnah karena syubhat, ada fitnah karena syahwat. Syubhat ini kadang terjadi karena kejahalatin nas, karena kebodohan kita. Kita nggak bisa beramal soleh karena memang kita nggak paham hukumnya kan. Selama ini misalnya maaf, jauh sebelum ada Ustadz Adi Hidayat, sebelum ada Ustadz Abdul Somad, sebelum ada Ustadz Khalid Basalama, itu kan gelombang hijrah itu kan datang karena ustadz-ustadz ini kan. Coba sebelum itu coba. Artinya ampunan itu ambil segera. Antum kalau sudah ada di komunitas sahabat hijrah ini nggak usah kemana-mana lagi. Boleh nyebrang, tapi nyebrang ke organisasi dakwah yang lain. Jangan keluar kembali ke habitat lama kan. Udah hijrah balik lagi. Percuma katanya hijrah nggak dapat apa-apa kan. Hati-hati Pak. Itu hidayah itu mahal. Kesempatan peluang untuk berbuat baik banyak sekali. Untuk komunitas anak muda, luar. Hijrah aja di Batam ada berapa? Tadi sore ada di sini juga nih. SHMT, malamnya sahabat hijrah. Biker subuhan. Belum yang komunitas yang lain tuh. Pilih aja salah satunya, udah. Selamat. Alhamdulillahil hakimir rasyid alladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawwadul karim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah ikhwan dan akhwat sekalian yang sama-sama berbahagia. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini bisa kembali hadir di majelis ini dalam rangka untuk bertafakuh fiddin ya. Insyaallah kehadiran kita semua di majelis ini merupakan indikasi alamat pertanda bahwasanya Allah mencintai kita semua ya. Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah menghendaki kita ingin menjadi manusia yang baik, maka dimudahkan untuk memahami agama ya. Nah, ini namanya tafakuh. Tafakuh itu diambil dari kalimat fiqh ya, faqihah, memahami. Fikih itu memahami. Tafakuh itu ada unsur berusaha ya. Jadi kalau tafaqqaha ya tafaqqahu, tafaqquhan itu artinya berusaha untuk memahami. Jadi artinya belajar ya. Jadi insyaallah apapun usaha kita ke sini, jalan kaki, naik motor, naik mobil ya, meninggalkan aktivitas sejenak, meninggalkan agenda-agenda kita, sekedar untuk duduk di sini, itu memang dalam rangka untuk bertafakuh. Jadi ada memang yang harus dikorbankan dan ada yang harus diupayakan. Kalau cuma duduk di kamar kemudian nonton gini, itu tidak ada tafakuhnya, kurang ya. Tafakuhnya kurang. Nah, alhamdulillah ala kulli hal kita hadir kembali pada malam hari ini dan insyaallah akan melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Sampai hari ini Ustadz yang sebenarnya mengambil kitab ini adalah Ustadz Faizal Hafizahullah. Perkembangan terkini beliau ini sekarang sudah mengambil sanad qiraah sab'ah, bacaan 7. Ini kalau pulang udah ulama besar betulnya. Mudah-mudahan doanya mau semua, mudah-mudahan lancar dan segera balik ke Batam. Mudah-mudahan 2 bulan 3 bulan ini udah ada di Batam ya. Alhamdulillah akhirnya kita kembali bisa melanjutkan kitab Riyadhus Shalihin, jadi gantian dengan kitab fikih ya, kitab fikih. Dan ini juga sebagian melanjutkan juga kajian fikih di kajian subuh Sabtu di Masjid Ar-Rahman di Baloi. Tak ada masalah, semakin sering kita, karena kan ada yang lupa juga atau ada yang murajaah juga,
dan ada yang memang menguatkan, semakin paham jadinya. Tapi intinya sebenarnya kalau kita duduk seperti ini, ya insya Allah nggak ada ruginya itu. Paham nggak paham, suatu saat paham itu. Nah, itulah yang disebut dalam orang-orang kalangan tasawuf biasanya namanya ilmu laduni. Ya, perasaan nggak pernah kok tiba-tiba saya tahu, padahal pernah dulu pelajari kan. Atau memang ada dalam Al-Quran itu dijelaskan wa 'allamal insan ma lam ya'lam. Allah itu kadang mengajarkan seseorang padahal dia tidak pernah mempelajarinya. Itu dalil ilmu laduni. Pernah dengar kan istilah laduni itu? Ilmu yang tidak pernah kita pelajari tiba-tiba tahu. Nah, kok tiba-tiba bisa menjawab? Nah, coba buka nanti surah Al-Alaq itu. Wa 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah kadang mengajarkan seseorang padahal tidak pernah dipelajarinya itu. Nah, itulah ilmu laduni itu. Ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tapi itu nggak sembarangan orang dikasih ya. Hanya duduk pergi bertapa, nggak pernah belajar dan nggak ada niat belajar, wah itu nggak bisa gratis seperti itu. Allah milah. Jadi nggak usah lah. Duduk sejenak begini, paham atau belum paham, insya Allah suatu saat Allah pertemukan ilmunya itu. Tapi kebetulan malam ini tema kita adalah tadi Ustadz Izal sudah sampaikan, nggak tahu apa dia bilang. Jadi yang benarnya itu adalah babul mubadarah. Ya. Ini judul aslinya nih dalam kitab ini. Babul mubadarah ilal khairat, ya. Wa hathi man tawajjah wa hatha man tawajjah li khairin alal iqbal alaih bil jiddi min ghairi taraddudin. Panjang sekali man judulnya ya. Saya mau kembali mengulang, ini kitab namanya Riyadhus Shalihin, yang mengarang siapa kemarin tuh? Siapa penulis kitab Riyadhus Shalihin ini? Wah, ini kebanggaan nih. Dulu kita itu sebelum belajar kitab, baca dulu Al-Fatihah buat guru-guru kita, termasuk penulis buku. Masa kita pelajari kitabnya nggak tahu orang gimana mau mendoakan wa nafa'ani wa iyyahu bi ulumihi fid dharaini amin. Ini biasa kiai-kiai mengajarkan kita. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat kepada kami dan kalian bi ulumihi dengan ilmunya fid dharaini, di dua tempat, dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Riyadhus Shalihin ini membawa manfaat buat kita untuk kehidupan dunia dan akhirat. Pertanyaan siapa penulisnya? Hah? Ustaz Abdul Somad? Enggak lah. 600 tahun sebelum Ustaz Abdul Somad buku ini udah ada ini. Imam An-Nawawi rahimahullah ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa melapangkan kuburnya dan menjadikan ini semua amal jariah buat beliau insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi judulnya adalah Babul Mubadarah. Bab yang menjelaskan tentang al-mubadarah. Apa artinya mubadarah? Bersegera ya. Mubadarah itu bersegera. Ilal khairat, kepada kebaikan. Kalau akhirat, akhirah. Kalau ini khairat, al khairat. Babul mubadarah ilal khairat, bab yang menjelaskan tentang bersegera kepada kebaikan. Jadi kebaikan itu nggak boleh ditunda. Wa hatsa man tawajjaha li khairin alal iqbal alai, dan bab yang menjelaskan tentang anjuran ya, motivasi untuk mentawajjah li khairin, siapa yang sudah menghadap kebaikan nih. Tadi habis maghrib udah niat mau ke sini sebenarnya ke Sukajadi, tiba-tiba berubah pikiran. Ini judulnya kena kita ini. Jadi itu ada motivasinya. Kita kalau sudah niat, udah menghadap nih, udah cakep-cakep pakai peci kan, pakai surban, udah pakai wudu mau ke Sukajadi, tiba-tiba batal, ada telepon, sini dulu, ada hal yang perlu kita bahas nih. Padahal itu bisa jam 10 kalau anak muda itu kan, bisa jam 11 dan lain sebagainya. Alal iqbali alaih, jadi siapa yang sudah berhadap pada kebaikan itu kita dianjurkan untuk alal iqbali alaih, untuk segera menghadap ke situ. Jangan aja, nggak usah ada lagi. Makanya di sini disebutkan bil jiddi, dengan sungguh-sungguh, ya, min ghairi taraddudin, tanpa ada ragu-ragu. Nggak usah, itu kalau udah ragu itu udah setan masuk, itu udah 70% masuk itu.
Ada nggak tadi yang sempat didatangi was-was, syak, ragu-ragu untuk datang ke sini misalnya? Banyak kan? Ada aja itu, mau kencing lah, mau apalah, mau makan dulu lah, nanti dulu lah, iya kan? Nah ini jauh, ini kan umur kitab ini udah kurang lebih 700 tahun nih. 700 tahun yang lalu beliau udah, ini bukan hadis, bukan Al-Quran, ini baru judul, ditulis langsung oleh Imam An-Nawawi, Babul Mubadarah ilal khairat wa hatha man tawajjaha li khairin alal iqbali alaih bil jiddi min ghairi taraddudin. Jadi pelajaran buat kita semua, kalau sudah berhadapan dengan kebaikan, udah keluarkan semua tenaga, ya, waktu, pikiran untuk menghadapinya. Jangan tanggung dan jangan ragu. Karena kalau udah ragu udah dihabisi sama setan itu. Nah, kenapa harus mubadarah di sini? Kenapa kebaikan itu harus mubadarah? Nanti ada ayatnya, banyak ayatnya nanti di sini. Sebelum kita masuk di ayat ini, kenapa kira-kira Syekh Imam An-Nawawi mengatakan harus bersegera kepada kebaikan? Bukankah kebaikan itu niat aja udah dapat pahala kan? Niat aja udah dapat pahala. Tapi kenapa tetap harus mubadarah, ya? Kenapa harus bersegera? Pernah kan dengar istilah ayat itu? Fastabiqul khairat kan? Nah itulah Syekh Imam Nawawi ngambil dari situ. Fastabiqul khairat. Apa artinya fastabiqul khairat? Jangan sampai cuma tulis besar-besar. Udah azan masih tidur gitu kan. Ini percuma aja tulis. Jadi fastabiqul khairat itu diamalkan, bukan untuk dihayati kan. Jadi kenapa fastabiqul khairat? Kenapa harus mubadarah ilal fi'lil khairat? Karena Nabi pernah mengatakan halakal musawwifun, halakal musawwifun. 3 kali Nabi ngomong gitu. Halakal musawwifun. Celakalah orang yang selalu bilang saufa, 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 saufa. Musawwif. Pernah baca ayat enggak di surah Juz Amma itu? Ada saufanya. Apa artinya saufa itu? Kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun. Apa artinya saufa itu? Itu disebutkan Nabi, celakalah orang yang selalu bilang saufa, saufa, saufa. Itu apa artinya saufa? Halakal musawwifun, celakalah orang yang musawwif. Mungkin kita dan saya sendiri sering gitu, nanti aja, nanti aja. Jadi saufa itu artinya nanti aja, nanti aja. Sampai kebaikan itu nggak boleh kita bilang nanti. Ada nggak jaminan 5 menit ke depan kita masih hidup? Ada nggak jaminan 5 menit kita nggak diponis negatif atau positif corona misalnya? Langsung aja di karantina itu 2 minggu tuh nggak bisa ngapain kan? Karena tidak ada jaminan itu, makanya harus mubadarah, harus fastabiqul khairat. Itu kalau orang sama nih, misalnya kan, ini ada lelang nih, cuma 1 juta aja mau bangun ini. Kita kalau kelamaan mikir, rekeningnya ini bulan depan masih tahan kayak, udah disambar orang lain itu. Ya itu kan namanya fastabiqul khairat. Makanya di golongan sahabat itu, kenapa para sahabat itu dipuji habis oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Itu kan kalau antum buka di surah At-Taubah ya. As-sabiqunal awwalun. Pernah kan baca itu? As-sabiqunal awwalun. Saya bacakan ayatnya. Surah At-Taubah. Itu yang dipuji para sahabat, Pak. As-sabiqunal awwalun. Ini surat Taubah ayat 100, pas ayat 100 tuh. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari wal ladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa adda lahum jannatin tajri. Ini sudah dipersiapkan surga. Orang ini belum meninggal, ayat ini udah turun loh. Itu langsung disebut itu muhajirin dan ansor kan? Muhajirin dan ansor, mereka itu jadi sabiqun al-awwalin itu bukan orang yang pertama kali masuk Islam. Karena di sini disebut al-ansor. Ansor itu kapan masuk Islam? Periode Madinah kan? Iya. Berarti periode Makkah dan Madinah banyak as-sabiqun di situ. Itu pakai as-sabiqun. Apa artinya as-sabiqun? Fastabiqul khairat tadi itu. Artinya selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, pertanyaannya, kenapa Allah memuji dan mempersiapkan surga buat mereka, padahal sebagian mereka waktu itu belum meninggal, Pak.
Orangnya belum meninggal, Allah sudah mengatakan wa a'addalahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Masyaallah. Salah satu kuncinya ya. Ini kuncinya. Mudah-mudahan kita semua, ini kaitannya dengan judul kita. Kenapa para sahabat ini dipuji habis oleh Allah? Karena mereka itu ada istilah suratul istijabah. Suratul istijabah. Suratul istijabah itu artinya responnya cepat. Responnya cepat. Pernah nggak dengar kisah tentang pertama kali ayat jilbab turun tuh? Gimana respon wanita-wanita di Madinah waktu itu? Ibu-ibu emak-emak itu. Tiba-tiba ada perintah untuk supaya mengulurkan kainnya sampai di dada-dada mereka itu. Gimana responnya, Pak? Itu kalau kita baca asbab nuzulnya itu, Masya Allah, luar biasa. Sampai gorden-gorden rumah itu dirobek, kemudian tutup kepalanya cepat. Ada jalan ibu-ibu perempuan jalan di tengah jalan, lari cepat pulang ke rumah tuh, ambil kain tutupin. Karena tiba-tiba kan dulu kan ayat itu kalau turun langsung diumumkan. Ada ayat turun nih, gini nih. Ini peruntukannya untuk ibu-ibu. Oh, langsung tuh. Kalau kita mungkin ntar dulu lah, belum beli kain ini, belum sempat ke pasar ya kan. Masih sempat mikir, masih sempat nego kalau kita kan. Tapi kalau mereka responnya cepat, itulah yang disebut dengan suratul istijabah. Itu kasus tuh. Belum lagi misalnya nih, Nabi ketika mau pergi perang Badar, itu kan dilelang tuh. Besok kita mau perang nih. Tinggal berapa minggu kita mau perang. Tapi kita belum ada suplai makanan, belum ada nih. Pasukan berkuda belum ada kudanya, unta belum ada untanya. Udah rebutan itu. Utsman, saya 100 unta. Abu Bakar, saya semua unta saya yang ada. Abdurrahman bin Auf, semua kuda saya misalnya. Itu suratul istijabah, Pak. Cepat responnya. Kalau kita kan misalnya kan lelang itu, ada lah biasa, alhamdulillah biasa ada ibu-ibu tuh. Dia suka jadi kalau nggak salah. Langsung 100 juta di situ. Tapi nggak langsung dijapri ke panitia, saya 100 juta. Itu suratul istijabah. Alhamdulillah kita di Facebook itu tiap hari, jangan bosan juga, Pak. Itu namanya usaha itu ya. Ada yang kanker lah, ada yang inilah. Kita udah nggak nyumbang, udah suuzon, udah memaki-maki, apalagi nih. Kita dapat apa coba? Dapat dosanya aja. Alhamdulillah ada yang menggalakkan, dan bukan untuk dia juga kok. Adapun kalau dia bawa kabur sumbangan itu urusan dia itu dengan Allah kan. Nah, tapi ini namanya suratul istijabah. Fastabiqul khairat. Ini banyak sekali kasus seperti ini ya. Nanti di hadis ini juga akan beberapa diceritakan. Makanya sahabat itu kita nggak akan pernah sampai pada level sahabat. Makanya Nabi mengatakan khairul qarni, sebaik-baik generasi adalah generasi saya. Kira-kira kalau antum punya 100 unta, nggak usah unta lah, masing-masing punya motor kan. Masing-masing punya motor tuh. Kalau misalnya Pak Bang Rusdi nih minta, ayo numpang motor nih, kita mau impakkan ke pulau, pasti mikir 1000 kali itu. Antum bayangkan aja dulu, kok bisa Utsman langsung bilang gitu loh, 100 unta. Apa dorongan apa coba kira-kira itu? Kok bisa Abu Bakar itu langsung semua kan? Kan pernah itu Umar mengatakan tuh, saya tidak akan pernah bisa mengalahkan Abu Bakar. Itu pengakuannya Umar. Umar itu pernah nyumbang separuh hartanya, ini separuh harta saya nih. Tiba-tiba datang Abu Bakar, ini semua harta saya. Habis situlah Umar bin Khattab naikkan bendera putih kok. Enggak tangan, enggak bisa. Ini orang seperti, coba itu jiwanya, nurani hatinya seperti apa kira-kira orang seperti itu, Pak? Langsung semua hartanya itu, separuh hartanya, 100 unta, 200 kuda dan lain sebagainya. Seperti, coba baca ibu-ibu akhwat nih, baca kisahnya Khadijah itu, seperti apa Khadijah mensupport dakwah Rasulullah. Dan supportnya bukan sekedar ngelus-ngelus gini kalau sampai rumah, enggak, itu hartanya, Pak. Belum kan orang kaya kan. Coba baca aspek Khadijah itu dari segi supporting dakwah beliau dalam hal dana itu. Itu nggak bisa dihitung dengan itu. Nah, kok bisa ringan gitu, itu pertanyaannya kan. Nah, ini tadi al-mubadarah ilal
khairat. Nah, ini untuk sampai di level ini butuh proses memang. Tapi ada memang orang yang diciptakan dengan hati yang ringan tangan memang. Dan ada memang orang yang diciptakan ya gitu, udah nggak nyumbang, udah nggak share, udah nggak ini, dongkol lagi lihat status kayak gitu kan. Ada itu. Nah, ini judul kita Babul Mubadarah. Melanjutkan tadi yang disebutkan Ustadz Izal tuh. Jadi saya lanjutkan aja nih ya. Babul Mubadarah ilal khairat wa hatha man tawajjah li khairin ala al-iqbali alaihi bil jiddi min ghairi taraddudin. Ya, bab yang membahas tentang bersegera kepada kebaikan dan menganjurkan supaya orang-orang yang sudah berhadapan dengan kebaikan untuk segera mengambil alih kebaikan itu dengan sungguh-sungguh min ghairi taraddudin, tanpa ada ragu sedikit pun ya. Jadi kalau udah niat datang ke pengajian, udah nggak usah mikir lagi. Kalau udah niat ke masjid subuh hari itu, udah hajar aja. Selanjutnya itu udah setan 70% tuh, mengganggu kita. Nah, ayat yang pertama itu biasa kalau Riyadhus Shalihin ya, itu ada ayatnya dulu baru hadisnya ya. Yang pertama adalah surah Al-Baqarah yang bawa Al-Qur'an. Nah, ini tadi sudah kita bacakan surah Al-Baqarah ayat 148 ya. Fastabiqul khairat, bersungguh-sungguhlah dalam kebaikan. Apa berlomba-lomba lah sebenarnya kalau terjemahnya di sini, berlomba-lomba lah. Apa biasa makna kalau berlomba-lomba itu? Nah, berlomba-lomba berarti semua ingin sampai di situ kan? Nah, semua ingin sampai di situ. Jadi bahasa Allah itu ketika menggunakan kebaikan itu berlomba-lomba, Pak. Ini kan minal balaghah. Ini unsur balaghahnya kuat sekali, Pak. Balaghah itu kalau dalam bahasa Arab adalah keindahan bahasa. Ya. Kenapa sih itu kan Allah gampang aja kalau if'al al khairat kan, kerjakan kebaikan. Tapi Allah tidak menggunakan lapas if'al itu. Atau izhab ilal khairat, pergilah pada hal-hal yang baik kan, atau kerjakan ya Pak. Jadi Allah tidak menggunakan lafaz kerjakan, tapi fastabiqul khairat. Jadi berlomba-lomba. Jadi harus lomba-lomba memang. Tadi Nabi mengatakan kita mau perang nih, udah itu kayak dilelang itu Pak. Jadi lelang kebaikan itu riwayatnya dari para sahabat ini. Saya 100 unta, saya 200 unta, saya itulah yang disebut dengan fastabiqul khairat. Ayat selanjutnya surah Ali Imran ayat 133 ya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Wasari'u, apa artinya wasari'u? Bersegeralah ya. Ini pernah kita bahas kalau nggak salah ini. Ila maghfiratin. Tadi kan Bang Izal tuh mengatakan kita hijrah kan. Nah, itu ini ayatnya. Ila maghfirah. Hijrah itu kan artinya apa? Pindah untuk meraih ampunan. Kita kan menganggap diri kita ini adalah orang yang mantan semua kan. Mantan semua kan. Mantan pendosa, mantan preman, mantan anak terminal, mantan ini, mantan anak jalanan misalnya. Terus kalau mau meninggalkan dunia itu, apa yang kita cari? Ampunan Allah dulu. Taubat kan? Itulah disebut taubat itu. Apa yang Allah gunakan ketika ingin bertobat itu? Sama tadi bahasa kebaikan itu. Jadi kebaikan dengan taubat, dua-duanya pakai fastabiqu wasari'u. Jangan lama-lama kalau mau bertobat. Mungkin di antara kita di sini ada yang merasakan tuh. Dulu waktu masih ini kan banyak mikirnya kan. Atau ada kawannya sampai sekarang belum bisa sampai di sini. Nah itu jadi masih terlalu banyak pertimbangan. Padahal dua hal tidak boleh banyak pertimbangan. Mencari ampunan Allah dan mengejar kebaikan tadi itu. Ampunan Allah ini mahal Pak. Makanya ketika Lailatul Qadar pernah saya sampaikan kan, Lailatul Qadar itu kan amalan dahsyat kan, dan insya Allah doa mustajab. Ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, kalau misalnya nih saya dapat kesempatan Lailatul Qadar itu, apa yang harus saya minta kepada Allah? Apa coba jawaban Rasulullah itu?
Apa jawaban Rasulullah? Sederhana Pak. Kalau kita nih, saya nanya yang jomblo nih, kalau dapat tuh, itu kan apa itu? Momentum yang sangat mahal kan? Misalnya antum dipanggil ke Istana Negara, tanya sama Jokowi, Izal, sampai hari ini harapan terbesar kamu apa? Apapun yang kamu inginkan hari ini saya penuhi. Yang penting jangan sepeda misalnya kan. Kira-kira Izal ngomong apa dia? Atau saya tanya satu-satu nih. Kalau ditanya satu-satu, kamu dikasih satu kesempatan terbaik, apa yang kamu minta dikasih. Kira-kira apa yang kita sebutkan di hadapan Allah? Kalau di hadapan Pak Jokowi jelas pasti kan. Pasti. Yang mau PNS, saya PNS Pak. Yang mau jadi manajer di perusahaan, kebetulan saya kerja di Batamindo Pak, ingin jadi manajer. Coba kontak aja ini ya kan bosnya. Udah selesai kan. Tapi kalau dengan Allah, apa yang kita minta kira-kira? Belum pernah baca itu tentang Lailatul Qadar tuh. Pernah dibaca ribuan kali antum baca itu. Pasti kalau saya sebutkan pasti bilang, itu ternyata kan. Apa coba? Terus dia belum nikah nih, kira-kira kalau dikasih kesempatan minta apa kira-kira Rus? Calon. Kadang calon aja depan mata belum tentu bisa kan. Apa kira-kira jawaban Rasulullah? Pasti kamu pernah baca itu. Yang jawaban Rasulullah itu. Yang pernah ke masjid, yang nggak pernah nggak baca lah. Orang tiap tahun dibaca doa itu. Kata Rasulullah itu, mintalah kepada Allah, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Pernah dengar kan? Siapa yang tidak pernah dengar doa ini? Ada nggak yang nggak pernah baca doa ini? Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Biasa kalau menjelang buka puasa baca doa ini kan? Ada nggak yang tidak pernah salat tarawih di sini di Masjid NU? Ada nggak yang tidak pernah salat tarawih? Biasa kita itu kalau di masjid-masjid selesai salat tarawih, kan imam di depan baca doa tuh, kita hanya teriak amin amin, berarti cuma teriak amin aja tuh ya, nggak paham baca apa imam itu. Itu diantara yang dibaca itu adalah Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fu anna. Itulah yang diberikan oleh Rasulullah kepada sahabat tadi yang bertanya, ya Rasulullah, kalau saya dikasih kesempatan untuk berdoa, apa yang saya minta ya Allah? Itu yang antum minta. Coba, apa jawaban Rasulullah? Allahumma innaka afun, ya Allah engkau yang maha menerima ampunan, maaf. Fa'fu anna. Coba lihat, nggak minta istri, nggak minta rumah, nggak minta pekerjaan, nggak minta sepeda, nggak minta ini, ampunan Pak. Apa pelajaran bisa kita ambil dari situ berkaitan dengan judul ini? Ayat tadi surah Ali Imran ayat 133, wasari'u ila magfiratin rabbikum. Artinya ampunan itu ambil segera. Antum kalau sudah ada di komunitas sahabat hijrah ini nggak usah kemana-mana lagi. Boleh nyebrang, tapi nyebrang ke organisasi dakwah yang lain. Jangan keluar kembali ke habitat lama kan. Udah hijrah balik lagi. Percuma katanya hijrah, nggak dapat apa-apa kan. Hati-hati Pak, itu hidayah itu mahal. Komunitas itu mahal. Magfirah, ampunan Allah itu mahal kan. Ada kan dalam kisah itu berulang kali murtad kan, masuk Islam keluar lagi, ternyata gini aja. Karena tadi motivasinya masuk Islam, ikut perang dapat harta rampasan, ternyata bagiannya cuma sedikit, balik lagi jadi murtad dia. Kalau gini nggak usah masuk Islam lah katanya. Nah ini kembali ke niat. Makanya di surah Al-Imran ayat 133 ini, wasari'u ila magfiratin, bersegeralah untuk meraih ampunan Allah. Insya Allah ini kita yakin semua yang hadir di sini, kan nggak mesti harus jadi anggota sahabat hijrah sepenuhnya kan. Intinya kan sahabat hijrah ini kan cuma nama. Dimanapun kita pengajian, yang penting intinya kan belajar. Dan orang kalau sudah duduk seperti ini, mau di masjid atau mau di sini atau mau di pengajian dekat rumah, itu kan sudah dalam rangka untuk wasar ila magfirah. Cuma pertanyaannya,
sekuat apa kita mempertahankan itu. Antum dulu mantan-mantan ini, itu insya Allah Allah hapuskan semua itu. Syaratnya taubat. Gak usah galau dengan dosa-dosa masa lalu. Allah itu percuma Allah ada nama Ghafur, Ghaffar, Tawwab kalau dosa kita nggak diampuni kan. Itu konsekuensinya gitu. Jadi nggak usah khawatir. Yang penting jangan balik lagi. Lain hal kalau balik lagi kan. Nah ini pertanyaannya, kita kuat nggak bertahan pada posisi ini? Jadi wasari'u ila maghfirah. Kemudian kita pindah ke hadis yang pertama ya. Ayat-ayat seperti ini banyak dan pernah saya bahas dulu itu kan. Tahapan-tahapan kan. Kalau dunia kita hanya jalan ya kan. Ada dulu surah Al-Mulk itu. Pamsyupi manakibiha. Orang kalau urusan dunia itu mestinya kita hanya santai aja ya kan. Kalau untuk urusan Allah baru kita firru, lari kencang. Jangan hanya gaspol. Kalau perlu jangan dikasih rem. Kalau kebaikan itu kan, itu istilahnya anak biker sekarang itu, bukan lagi gaspol, tapi jangan dikasih rem. Itu pernah kita bahas ya. Jadi kita pindah ke hadis selanjutnya. Hadis pertama, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abi Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, badiru bil amal fitanan kakita'il lailil muslimi. Masya Allah, ini hadis yang harus kita hafal sebenarnya ini. Kalau perlu tulis ya. Badiru bil amali fitanan kakita'il lailil muslimi yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Masya Allah, ini mudah-mudahan kita nggak termasuk ini, dan ini yang sedang kita hadapi hari ini. Badiru bil amal, kata Nabi, segeralah untuk beramal, amal soleh maksudnya ya. Amal soleh itu kan banyak, mulai dari yang paling berat sampai yang paling ringan, mulai dari amal soleh yang mahal sampai amal soleh yang gratis. Ada yang mahal, ada yang gratis. Haji itu, umroh itu butuh duit kan, gak usah terlalu berpikir ke sana. Tapi ada yang gratis, yang gratis aja dulu. Sama dengan yang mau poligami, sunnah Nabi, sunnah yang lain aja belum selesai, ya kan? Atau ada yang poligami, satu istri aja belum ada udah mau poligami, gimana caranya? Itu kan termasuk amalan yang berat. Gak usah mikir kalau cuma alasannya sunnah, gaya-gayaan, gagah-gagahan kan, pede-pedean, gak usah poligami. Karena dulu niat Nabi itu kan beda dengan orang yang gagah-gagahan tuh. Nah, masih banyak, makanya ibu-ibu benar juga jawabannya tuh. Kerjakan dulu sunnah-sunnah yang lain, ya kan? Jadi banyak amalan, yang paling berat sampai yang ringan, yang mahal sampai yang gratis, yang banyak sampai yang sedikit. Ada juga amalan yang butuh banyak tuh. Ada juga amalan yang butuh sedikit. Kata Rasulullah, sekedar mengucapkan astagfirullah atau salawat 1 kali, Allah akan memberikan salawat kepada kita 10 kali, ya kan? Ada juga kata Nabi itu, kalimatani khafifatani ala lisan sakilatani fil mizan. Ada 2 kalimat ringan di lidah tapi berat di timbangan di hari kiamat. Apa itu? Subhanallah. Ringan gak itu? Murah gak? Gratis gak? Singkat gak? Apa yang membuat kita untuk tidak beramal? Jadi banyak, gak usah, wah saya belum bisa kayak Rusdi misalnya tiap minggu antar beras. Itu memang kerjaan dia kan, misalnya kan. Kami belum pernah bisa kayak Pak Dema misalnya tiap hari azan. Itu memang profesi dia misalnya kan. Cari amalan yang lain. Nah ini kata Rasulullah, badiru bil amal, segera ambil semua potensi-potensi ibadah. Ada kan hadis yang lain itu, menghilangkan baut di jalan aspal aja itu udah ibadah tuh Pak. Wa tumitul ladzani tariqi sedekah. Menghilangkan duri, kalau bahasa dulu duri, kalau sekarang kan banyak ranjau-ranjau aspal itu kan. Entah sengaja atau enggak ditaburkan di aspal itu. Kita yang ambilin. Itu mungkin ladang amal buat kita. Yang lain ladang dosa kan. Ambil duri itu, baut itu di pinggir jalan, kata Rasulullah, sedekah. Itu udah sedekah Pak. Sederhana enggak kira-kira itu? Sederhana dan gratis, free. Butuh waktu gak itu? Ambil tuh. Gak sampai 1 menit. Cuma di sini kata Rasulullah, badiru bil amal fitanan. Fitanan ini adalah
sebelum datang fitnah. Kaqita illail muslimi, seperti potongan malam yang sangat gelap. Ini kira-kira sekarang banyak fitnah gak sekarang ini? Dan itu beda-beda fitnah seseorang, Pak. Bisa jadi si A fitnahnya lain, si B fitnahnya lain. Si A yang sudah nikah itu fitnahnya lain, dan si B yang belum nikah fitnahnya lain. Dan nanti kalau sudah datang musim itu, waktunya itu, masanya itu, kita seperti hidup di kaqita illailil muslimi, seperti meraba-raba di malam hari yang gelap, yang tidak ada cahaya sama sekali. Gimana kira-kira, Pak? Kita mungkin pernah berada di satu kegelapan kan? Apa yang bisa kita lakukan di tempat yang gelap gulita itu? Kalau malam hari ada bulan purnama kan masih bisa jalan kan? Tapi kalau al-lailil muslimi, malam yang betul-betul gelap gulita itu, mati listrik aja, baru berapa jam kita udah teriak-teriak sebatang kan, bikin status menghardik, mencaci maki pegawai brek PLN kan. Nah ini fitnahnya. Jadi kata Rasulullah, sebelum datang masa fitnah itu perbanyak amal soleh. Bisa jadi nanti kita akan mendapatkan masa yusbihur rajulu, ya, yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Ini pernah saya sampaikan nih. Di subuh hari kita beriman, di sore hari kita kafir, atau sebaliknya, yusbihu kafiran wa yumsi mu'minan. Di pagi hari kita kafir, sore harinya kita beriman. Nah ini fitnah ini kan dahsyat, Pak. Fitnah itu ada dua macam ya. Ada fitnah karena syubhat, ada fitnah karena syahwat. Ini bedakan. Ada fitnah karena syubhat, ada fitnah karena syahwat. Nah, coba tanya diri masing-masing, saya ini selama ini fitnahnya apa? Syubhat atau syahwat? Atau dua-duanya? Atau ada yang nggak merasa kena fitnah itu karena udah nyaman dengan dosa misalnya kan? Apa bedanya kira-kira itu? Syubhat dengan syahwat. Istilah ini familiar kan? Sering dengar ya? Jadi ada fitnah karena syubhat, ada fitnah karena syahwat. Syubhat ini kadang terjadi karena kejahalatin nas, karena kebodohan kita. Kita nggak bisa beramal soleh karena memang kita nggak paham hukumnya kan. Selama ini misalnya maaf, jauh sebelum ada Ustadz Adi Hidayat, sebelum ada Ustadz Abdul Somad, sebelum ada Ustadz Khalid Basalama, itu kan gelombang hijrah itu kan datang karena ustadz-ustadz ini kan. Coba sebelum itu coba, atau sebelum boomingnya HP ini, kita kan nggak bisa ngapa-ngapain tuh, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah itu syubhat kan. Kita nggak melakukan, ada nggak yang kemarin puasa sunnah Arafah? Sebelumnya pernah nggak mengerjakan puasa Arafah? Itu mengerjakannya karena ada ilmu kan? Itulah namanya syubhat, fitnah syubhat. Kita nggak bisa beribadah, nggak bisa mengerjakan apa-apa karena memang nggak paham ilmunya, nggak pernah sampai di sana. Jangankan yang puasa Arafah, sholat 5 waktu aja kadang kita gemetaran mau masuk masjid kan? Ada orang yang pernah diwawancara hijrah kayak gitu, sampai bibirnya nggak bisa ngomong apa-apa, sampai ini mau melangkahkan kaki masuk masjid, ini kakinya sampai gemetaran, Pak, karena kayak orang kesurupan. Saking beratnya namanya beribadah. Ini fitnah namanya, syubhat. Padahal dia kalau masuk masjid berwudu udah selesai kan, nggak ada yang mencemooh dia. Malah kita alhamdulillah bersyukur ada saudara kita yang masuk masjid, tapi di dirinya itu merasa dia bersalah. Dan fitnah syubhat ini paling parah juga, Pak. Hari ini kita saling membid'ahkan, mengkafirkan, mencela sesama saudara itu kan gara-gara syubhat ini juga nih, menganggap diri paling benar ya kan, menganggap diri paling selamat, menganggap diri paling layak masuk surga dan lain sebagainya. Akhirnya kita tidak lapang dada untuk menerima perbedaan. Itu syubhat juga tuh. Kemudian yang kedua fitnah syahwat. Nah ini yang fitnah syahwat. Semua perhiasan dunia itu, apa yang kita cintai dari perhiasan dunia itu kan normal sebenarnya.
Justru kalau ada orang yang tidak suka kendaraan, rumah, pekerjaan, wanita, laki-laki, itu berarti nggak normal orang itu. Ada nggak di sini yang nggak mau nikah nih? Saya tanya misalnya. Itu menyalahi fitrah loh. Yang tidak mau menikah itu justru orang bermasalah itu. Iya. Justru menyalahi fitrah. Nabi itu istrinya sampai 11. Kalian satu aja belum misalnya kan. Nah, coba nanti buka surah Ali Imran kalau nggak salah. Coba baca baik-baik itu. Surah Ali Imran, supaya kalian tahu ternyata saya yang bermasalah ternyata. Ali Imran ayat 14. Itu bukan barang haram, Pak. Bukan barang haram, justru itu fitrah. Cuma, nanti ada cumanya. Baru masuk bab ini. Cuma kita perbaiki dulu persepsi kita. Jangan sampai ini dianggap barang haram ini. Jangan sampai kita mentalak 3 dunia ini. Enggak juga, dunia itu adalah tempat kita tinggal. Harus, kalau bisa harus jadi orang kaya. Kalau bisa perbanyak istri. Kalau bisa perbanyak motor, perbanyak mobil, supaya kita bantu orang lain, bukan untuk gagah-gagahan ya. Nah, baca surah 14 itu. Zuyyina lin-nasi hubbus-syahawat minan nisa wal banin wal qanatir wal muqantara minadz-dzahab wal fiddah wal khayl musawwamah wal an'am wal harth. Ada nggak di situ kata-kata? Baca terjemahnya itu. Ada nggak kata-kata Allah di situ haram hukumnya itu? Nggak ada kata. Itu fitrah manusia itu adalah indah. Pandangan manusia itu cinta, suka, ingin, asyahwat, hubbus syahwat, cinta pada syahwat. Jadi jangan juga selalu didentikan syahwat itu bermasalah ya. Nafsu ya, ini nafsu amat, ini syahwatnya. Bukan, syahwat itu kan ada yang baik, ada yang kalau syahwatnya disalurkan pada yang buruk itu berarti syahwat yang jelek. Tapi kalau syahwatnya dipergunakan untuk yang baik-baik itu berarti syahwat yang ini hubbus syahwat. Syahwat itu apa sih artinya? Syahwat itu artinya ini keinginan, syahwat dari dalam. Nah, biasa dari dalam ini ada hubbunya, ada kecintaan. Apa kecintaan syahwat itu? Satu, wanita. Kalau laki-laki, kalau perempuan juga sebaliknya. Maaf nih, kalau ada perempuan nggak suka laki-laki itu nggak normal tuh. Iya kan? Iyalah. Kemudian nisa wal banin. Ada nggak orang yang tidak ingin punya anak tuh? Ada nggak yang coba tanya ini, obsesi anak muda itu nikah, tapi setelah menikah obsesi selanjutnya adalah punya anak. Setelah punya anak obsesi selanjutnya punya rumah, punya kendaraan. Akhirnya obsesi ini nggak pernah ada habisnya itu. Kemudian wal qanatiril muqantarah, apa artinya itu? Harta benda ya, seperti emas, perak, wal khail, kendaraan. Khail itu kan kuda, kendaraan. Al musawwamah, musawwamah itu kuda yang ada belang-belang putihnya, itu biasa kuda terbaik Arab itu. Sampai sekarang kuda terbaik di dunia adalah kuda Arab. Nanti buka di Google tuh, seperti apa orang Inggris mengkloning kuda Arab itu, dan coba klik itu kelebihan dan keutamaan, keunggulan kuda Arab itu. Wal an'am wal harth, jadi semua jenis-jenis binatang. Itu semua hubbus syahwat. Kita cinta itu normal, manusiawi. Cuma kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, itu tadi fitnah itu bisa jadi syubhat, bisa jadi syahwat. Fitnah itu muncul dari syahwat. Ketika perempuan ini sudah menjadikan kita lalai kepada Allah, itu jadi fitnah nggak? Anak kalau sudah menjadi fitnah buat kita, itu bagus nggak? Akan ada ayatnya itu, innama amwalukum wa auladukum harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu adalah fitnah. Apa artinya fitnah di sini? Ujian, cobaan, Pak. Ya. Ketika pekerjaan itu sudah melalaikan kita dari belajar agama itu wajib apa enggak sih? Wajib. Thalabul ilmi faridatun ala kulli. Jadi belajar ilmu itu adalah fardu, wajib buat semua. Kira-kira dalam 1 minggu itu waktu 1 jam untuk belajar, nggak ada nggak kira-kira itu?
Kalau nggak ada itu udah jadi fitnah aktivitas dunia itu. Udah jadi fitnah. Artinya fitnah di sini apa? Ujian dan bisa jadi neraka buat kita. Apalagi kira-kira kendaraan motor, sangat sayang motornya kan, kinclong, mau dipinjam temannya nggak mau dipinjam. Padahal kalau dipinjam jadi pahala itu, ya kan? Itu jadi fitnah semua. Maka kata Rasulullah, fitnan ke kita. Jadi ada dua fitnah ini, ada fitnah karena syubhat dan ada fitnah karena syahwat. Nah, mudah-mudahan kita nggak termasuk fitnah ini. Fitnah ini juga ada dua, ada namanya fitnah dunia, ada fitnah agama. Kalau fitnah dunia, mau muslim mau non muslim kena di situ. Contoh corona ini. Corona ini fitnah, Pak. COVID-19 ini fitnah. Apa sih arti fitnah? Ujian, ikhtibar. Ini corona hanya kena orang muslim nggak? Nggak juga, non muslim banyak yang kena. Mulai dari Indonesia sampai Amerika itu nggak ada nggak yang selamat, negara yang selamat dari corona ini. Paling 1, 2, 3 negara kan. Semuanya kena. Itu fitnah dunia namanya. Kemarin yang terbaru di Lebanon, Lubnan, ledakan dahsyat itu kan, itu meninggal di situ, muslim non muslim ada di situ. Itu fitnah ujian, cobaan. Tapi kalau fitnah agama itu hanya berlaku buat Islam, dan musuh Islam ini banyak sekali. Ini panjang kalau mau dibahas. Contoh kemarin kita buka Hagia Sophia kan, Hagia Sophia itu, ada yang protes nggak? Jadi fitnah itu ada yang sifatnya fardi, ada yang sifatnya ijtimai, ada yang sifatnya personal, ada yang sifatnya komunal. Fitnah agama ada yang sifatnya personal, ada yang sifatnya komunal. Kita kalau malas pergi masjid sholat, itu namanya fitnah personal. Kamu aja yang malas sholat, kami enggak kok. Tapi ada namanya fitnah ijtimai, fitnah komunal. Kita satu agama Islam ini enggak berhenti karena fitnah, Pak. Coba ribut nggak ketika Hagia Sophia itu dibuka? Ribut nggak? Sampai hari ini ada nggak yang pernah mendengarkan isu tentang Momam nih, masjid di Cordoba itu yang dijadikan katedral itu? Ada nggak yang pernah mendengarkan? Tahu kan di Cordoba itu, di Spanyol. Spanyol itu kan pernah 800 tahun Islam di sini. Ada masjid di Alhambra itu dan masjid Cordoba itu, dulu masjid megah sekali itu, Pak. Itu sekarang jadi katedral sampai hari ini. Ada nggak yang pernah ributkan itu? Nggak ada. Coba ketika Hagia Sophia. Ini yang disebut dengan fitnah agama dan sifatnya istimai, kolektif, komunal. Kita semua kena fitnah di situ. Kira-kira permasalahan Al-Aqsa di Palestina itu permasalahan orang Palestina saja nggak? Enggak, itu permasalahan kita semua. Berarti kalau permasalahan kita semua, berarti itu fitnah agama kan, yang sifatnya komunal. Jadi jangan mengatakan biarin aja lah diurus oleh orang-orang Palestina aja, biarin aja diurus oleh orang-orang API misalnya kan. Apa tadi itu API itu? Volunteer Indonesia itu kan, yang mengurus tiap hari Palestina. Enggak, itu masalah agama, Pak. Itu fitnah. Dan siapapun yang punya giroh keislaman di sini itu harus bergerak. Apa kata Rasulullah? Malam yahtamu bi umuri dunia dinina falaysa minna. Siapa yang tidak peduli dengan urusan agama kami, maka tidak termasuk umatku. Jadi kalau hari ini misalnya Al-Aqsa diinjak-injak seperti itu dan kita biasa-biasa saja melihatnya, itu hati-hati itu. Berarti di sini dicabut giroh kita di situ. Minimal mendoakan, ya Allah, mudah-mudahan Al-Aqsa segera dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu ya. Ini sebelum datang fitnah seperti ini, segeralah beramal. Kira-kira ada nggak fitnah yang sudah menghampiri kita akhirnya tidak bisa beramal? Banyak kan. Urusan pekerjaan ada itu sampai hari ini nggak bisa gabung dulu. Kenapa? Masih. Akhirnya hanya sisa-sisa waktu untuk urusan. Ini ayat dalam Al-Quran itu dibalik. Saya lupa ayatnya di surah apa, ayat berapa. Situ kan Allah mengatakan
wala tansa nasibaka minad dunya. Sebenarnya kalau dari Allah itu konteksnya itu kejarlah akhiratmu tapi jangan lupakan bagianmu dari dunia, iya kan? Berarti intinya ini visi terbesar kita adalah akhirat, dan dunia ini hanya, tapi di antara kita ini dibalik. Kejarlah duniamu dan jangan lupa. Ini juga karena pola pendidikan kita selama ini. Dulu orang tua kita ngajarkan kita seperti apa? Belajar tinggi-tinggi nak, kejar cita-cita, tapi jangan lupa sholat ya. Jangan lupa sholat. Kok jangan lupa sholat? Mestinya terbalik. Urusan duniamu perkuat ya, tapi jangan lupa kamu hidup dunia, jangan lupa makan. Kalau ini enggak. Baik-baik di Batam ya nak, tapi jangan lupa ke surau ya, jangan lupa. Masa dunia dulu diperbaiki baru surau. Jadi anaknya ini motivasinya kira-kira kemana tuh? Mindset yang tertanam kira-kira mana tuh? Kalau orang tua dulu memberikan wasiat sebelum kita ke Batam, apa ngomongnya? Baik-baik di sana ya, nah, jangan lupa baca Iqra. Jadi kalau lupa ya udah nggak baca Iqra, karena orang tuanya hanya memperingatkan untuk baik-baik di sana. Apa artinya baik-baik? Perbaiki makannya, perbaiki kos-kosnya, perbaiki pekerjaannya. Jangan lupa baca Iqra. Baru Iqra-nya terakhir. Terbalik. Kalau dalam Al-Quran, kejarlah akhiratmu, jangan lupa dunia. Nah ini fitnah terbesar kita hari ini. Ini fitnah Pak, fitnah dunia. Dunia ini nggak ada habisnya. Mau kejar sampai kemana dunia ini, nggak akan ada habisnya. Yang merusak dunia ini kan orang serakah semua kan. Kurang apa coba kekayaan 300 triliun itu? Masih mau bisnis vaksin misalnya. Apa yang kurang itu? Kalau kamu antung semua dikasih 1000 triliun, kurang gak itu? Cukup gak kira-kira? Hah? Enggak, anggaplah itu pertanyaan. Kira-kira kalau dikasih 1000 triliun cukup gak? Kalau cukup ngapain lagi ngejar vaksin itu? Iya kan? Itu karena dunia nggak ada habisnya. Makanya itu fitnah semua ya. Jadi kata Allah, kata Rasulullah, badiru bil amal fitanan ka kita illailil muslimi yusbihu rajul mu'minan wa yumsi kafiran. Hati-hati, suatu saat ada orang pagi hari beriman, malam hari kafir. Sekarang udah banyak terjadi kan? Banyak Pak terjadi hari ini. Alhamdulillah kalau masuk masjid pakai peci. Ada orang berprinsip gitu. Pokoknya jangan campurkan urusan dunia, akhirat ya. Kalau masuk masjid kita pakai peci, keluar dari masjid udah hajar lagi semua yang lain. Balik ketemu orang kawan lama minum dia dan lain sebagainya. Itulah pagi hari beriman, sore harinya kafir. Itu fitnah Pak. Kita kan maunya istiqomah kan. Susah istiqomahnya, keluar dari pengajian sini balik lagi nanti itu. Maaf, nauzubillah kan. Nauzubillah. Kira-kira lebih kencang mana nih? Ajakan ke sini atau ajakan ke dunia hiburan tuh? Wah itu kan dahsyat. Itu aja yang kita bandingkan. Ajakan ke sini lebih kuat atau ajakan keluar? Itu aja yang kita bandingkan. Kalau ajakan di luar itu lebih kencang, itulah yang disebut fitnah tadi oleh Rasulullah. Kita illailil muslimi, seperti malam hari yang gelap gulita, kita nggak bisa lagi kemana-mana. Terakhir, ikhwas sekalian sama-sama berbahagia. Ini ada hadis Rasulullah SAW, diriwayatkan juga oleh Abi Hurairah qala, ja'a rajulun Nabi SAW faqala, seseorang pernah datang kepada Nabi dan berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayu sadaqati a'zam ajran, ya Rasulullah, sedekah apakah yang paling banyak pahalanya? Apa kata Rasulullah? Anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takhshal faqra wa ta'mul gina wa la tumhil hatta idza balagatil hulqum. Masya Allah, ini ada nggak yang bisa praktekkan? Inilah sedekah yang paling afdol kata Rasulullah, yang paling banyak pahalanya. Seperti apa itu? Bersedekah pada saat kamu masih sehat. Jangan pas sakit baru nyumbang dulu lah. Mudah-mudahan penyakit saya ini dihilang. Ada nggak biasa antum dapat bantuan? Atau ini ada sedekah dari mudah-mudahan dia lagi sakit. Jadi nanti dia bersedekah pas lagi sakit. Jadi bersedekahlah pada saat kamu masih sahih, sehat.
Sahih saat kamu kikir. Ada nggak yang mau mengeluarkan duit pas lagi kikir-kikirnya misalnya kan? Ngapain juga kasih itu, uang listrik aja saya belum bayar kan? Nah, itu udah pelit namanya. Itu tantangannya di situ. Takhsyal faqar, di saat kamu takut menjadi fakir. Kemarin mohon maaf nih, saat COVID-19 orang kan lagi menganut prinsip Mourinho semua itu. Nggak ada lagi tiki-taka Barcelona itu. Karena kan prinsipnya bertahan hidup aja kan. Penting sekarang bisa hidup. Kalau bisa uang jangan keluar dulu, iya kan? Nah, itu COVID-19 kemarin tuh. Kan serba nggak jelas nih. Bulan depan entah masih kerja apa enggak, rekening masih terisi apa enggak kan? Disitulah tantangannya, kata Rasulullah, tasaddaq hina ma antakhsal faqar. Sedekah yang paling tinggi pahalanya itu adalah ketika kita takut miskin. Selama ini alhamdulillah dompet lurus-lurus aja itu kan. Rekening masya Allah nggak pernah di bawah 1 juta. Tiba-tiba dirumahkan misalnya kan. Ini kalau nyumbang nih, waduh nggak normal lagi nih. Nah, itulah maksud hadis ini Pak. Jadi jangan, boleh bersedekah pas lagi mapan kan, lagi normal. Ada pahalanya, ada. Tapi kata Rasulullah, a'zamu ajran, yang paling banyak pahalanya itu adalah ketika kita terancam miskin. Saya dapati Pak, banyak orang seperti ini. Kemarin alhamdulillah kita bisa menyebar 5.000 paket nasi itu. Termasuk alhamdulillah sahabat hijrah kemarin ada bantu kita untuk menyebar itu kemana-mana. Itu bisa sampai 5.000 bungkus tuh Pak selama Ramadan. Tahu nggak yang nyumbang itu? Ada di antara yang nyumbang itu yang mem-PHK 800 karyawannya itu. Coba lihat Pak. Itu lagi stres-stresnya tuh, gila itu. Masih sempat nyumbang itu. Bisnis tutup di mana-mana, karyawan habis. Pokoknya nggak ada pemasukan, 0%. 0% nyumbang. Ada juga yang pokoknya rata-rata yang nyumbang itu mas, inilah itu di saat kondisi seperti itu masih sempat mengeluarkan duit, dahsyat kan? Coba kembalikanlah pada diri kita misalnya kan, masih sanggup nggak kita bersedekah di saat kondisi seperti itu? Dan saya tanya, ini benar nggak? Benar Ustaz. Justru saat seperti ini kita harus memperlihatkan pada orang itu. Saling, akhirnya terkumpul juga banyak sembako itu. Kita bagi-bagi, dan malah alhamdulillah ada beberapa orang-orang fakir itu yang kita datangi. Ada tuh Mas Gigi itu. Saya sempat survei berapa lokasi itu sama Mas Gigi itu. Ada kurang lebih 30 orang yang tua renta, ada yang stroke, ada yang ini. Itu bawa sembako, bagi duit. Saya nggak lihat orang miskinnya, saya lihat orang yang nyumbang itu. Saya tahu betul kondisinya itu lagi terjun bebas tuh. Nyumbang. Inilah hadis itu Pak. Takhsyal faqra, ketika kita udah, wah ini rekening udah menipis nih, kalau saya nyumbang habis saya ini. Itulah a'zamu ajra. Wa ta'mulul ghina. Ya. Ini kita lagi berangan-angan menjadi orang kaya kan. Nantilah saya nyumbang pas jadi orang kaya aja. Justru sebelum jadi orang kaya itu kita, ini kata Nabi loh, bukan kata saya ya. A'zamu sadaqatan ajran, sedekah yang paling banyak pahalanya adalah ta'mulul ghina, ketika Anda sedang berangan-angan jadi orang kaya. Kalau selama ini cita-cita antum apa? Nanti saya nyumbang pas seperti Bill Gates, seperti Sandi ini kan. Enggak gitu. Kalau prinsip Nabi itu justru adalah di saat kita miskin belum jadi orang kaya. Ada banyak cerita di sahabat Rasulullah itu Pak. Sahabat Rasulullah itu masya Allah ya. Itu namanya ithar. Ithar itu bukan sekedar sedekah aja, tapi ithar, mendahulukan orang lain. Sebenarnya dia nggak ada apa-apa di dalam rumah itu, tapi dikasih semua itu. Ya kan, pernah nggak dengar kisah-kisah inspiratif seperti itu? Ada seperti itu. Rasulullah SAW, ada itu sahabat yang 3 orang itu akhirnya mati semua kan di medan perang. Pernah nggak dengar cerita itu? Haus semua, haus. Nggak tahu perang Uhud apa perang apa itu. Sahabat nih. Itu udah tergeletak 3 orang di situ. Ada air. Cuma airnya ini sedikit.
kasih ke yang itu aja lah. Jadi pergilah dia bawa ke sana itu. Pas sampai nomor 2 ini bilang, gak usah saya dulu, kasih aja yang lebih butuh, yang di sana satu itu hausnya juga itu. Pas dibawa ke yang ketiga itu, nunjuk yang nomor 1 tadi. Pas dari nomor 3 ke nomor 1 udah meninggal nomor 1 ini. Akhirnya lari cepat ke nomor 2. Nomor 2 udah meninggal juga. Pas lari ke yang ketiga meninggal juga. Ini hadis sahih ini, Pak. Riwayatnya benar. Sahabat, ini kisah para sahabat. Ini lebih mendahulukan yang padahal dia juga udah sekarat tuh, Pak, udah mau mati. Coba sampai mau mati tuh. Itu level sahabat itu dahsyat sekali. Kita sebenarnya belum mati, Pak. Di rumah masih ada beras. Masih ada ini, masih ada ini. Dan tabungan hanya karena takut berkurang aja tabungan tiap bulan yang normal itu kan. Di sini Baitul Hikmah, mohon maaf, kami itu sebenarnya berdarah-darah juga tuh. Tapi ada masuk di sini, lewat aja tuh, bawa keluar. Mohon maaf, itu kayak dari Bang Rusdi itu, Paskas itu kita kasih ke orang semua. Karena tiap hari juga ada datang, Pak. Kita alhamdulillah ada bisa dimasak di sini. Kami prinsipnya itu 3 bulan, penting dapur Baitul Hikmah itu hidup. Jadi ada datang, ada beras, kasih semua, Indomie kasih semua. Kemarin kan gitu, intinya bisa hidup dulu. Gak usah berpikir mau kaya, jangan berpikir rekening mau nambah, enggak. Yang penting bisa hidup aja dulu. Itulah tadi yang dipraktekkan oleh para sahabat. Akhirnya 3-3-nya mati, Pak. 3-3 meninggal. Nah ini satu watak mulukina. Jadi sedekah yang paling afdal itu ketika kita belum menjadi orang kaya. Sebaliknya kita kan ya. Nanti insya Allah lah kalau sudah kaya baru saya kasih nikah antum itu. Enggak nikah temannya itu. Wala tumhil. Ini poinnya nih, wala tumhil, jangan menunda-nunda ya. Jangan memperlambat sedekah dan kebaikan ini. Hatta idza balawatil hulqum ya, sampai nyawa udah di tenggorokan baru kita sadar itu enggak berguna lagi tuh. Intinya di sini adalah al-mubadharah ila fi'il khairat, bersegera untuk mengerjakan kebaikan ya, jangan ditunda. Kata Nabi, saya ulangi kembali, halakal musawwifun, halakal musawwifun, halakal musawwifun. Celakalah orang yang menunda, bilang nanti dan nanti. Kita nggak pernah tahu sampai kapan ada pengajian seperti ini. Udah memanfaatkan di mana ada masjid pengajian, datangi. Suatu saat kita nggak bisa pengajian. Ada loh negara nggak bisa pengajian. Ada negara bisa pengajian, dicek dulu ini mau pengajian apa ini. Kita di sini mau ngomong apa aja bebas. Pergi sana ada pengajian, pergi situ ada pengajian, pergi situ ada pengajian. Coba apa yang nggak ada alasan. Jadi mumpung masih ada kesempatan, segera ambil raih sebanyak-banyaknya itu. Alhamdulillah di Batam ini nggak putus-putus, Pak. Oh, maaf, kayak di negeri seberang itu susah banget itu. Susah. Kemarin masjid ditutup sama sekali. Sampai hari ini masih sebagian ditutup. Kita di sini Masya Allah, subuh Ahad ada, subuh Sabtu ada, malamnya ada, seminggu malah ada masjid di Batam Center ini, Pak. Tiap subuh ada pengajiannya itu. Takutnya itu kena ayat lain, syakartum lazidannakum wa la in kafar. Takutnya kita kubur nikmat. Saya sering dengar dan dapat informasi dari kawan-kawan luar, Masya Allah Batam itu luar biasa ya. Iri lihat Batam, Pak. Iri lihat Batam ini. Saya kan sering posting-postingan itu kan, kegiatan-kegiatan, Masya Allah ini Batam ini luar biasa orang-orang sana ya. Selama ini kan image Batam itu apa ya, dunia malam, padahal enggak juga kan. Kita tinggal di sini, saya sudah 10 tahun enggak juga pernah lihat yang gitu-gituan. Karena saya sering di masjid ya kan. Gitu. Itu bedanya mungkin kan. Enggak pernah ke sana karena enggak pernah ke sana emang. Karena di masjid terus. Beda mungkin kalian nongkrong itu, ngopi di situ, COD di situ kan. Nah, itu jadi ini nikmat yang kita harus syukuri, manfaatkan. Kalau sampai hari ini baru ikut, cuma bisa ikut sekali seminggu, ya itu pertahankan ya, alhamdulillah. Artinya tetap nanti lepas pertanyaan dari Allah, saya pernah ikut ya Allah sekali seminggu malam Senin di Sukajadi, udah lepas tuh. Tapi kalau nggak ada kegiatan sekali, nggak ada kegiatan pengajian, kena undang-undang itu. Ada kok pengajian situ, kenapa nggak datang? Ajar sama malaikat.
Alhamdulillah Pak, ini manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tidak semua iklim daerah itu sama seperti Batam. Ya. Paling kalau untuk kota-kota, saingan kita paling Jakarta, Jogja, Bandung itu. Yang lainnya ada kota besar tapi nggak sesemarak Batam itu. Orang lihat Pak kegiatan Batam. Bikersnya aja aktif. Saya tadi ada yang bilang loh, masalah ini itu apa sih? Ini kerjaan baik. Saya ada yang di share Rusdi itu video biker subuhan kemarin kan. Wah, ini kegiatan apa? Anak muda semua. Wah, itu kerjaan anak bikers. Itu jumlahnya udah 300-an lebih. Geleng-geleng kepala dia. Tadi saya mau raker IRTK itu. Udah ada Ustaz. Rumah tahfiz Ikatan Rumah Tahfiz. Ada ini saya ketuanya kan. Masyaallah, mudah-mudahan di Kalbar, itu orang Kalbar. Mudah-mudahan di Kalbar Pontianak bisa kami. Jadi Batam itu masyaallah luar biasa. Takutnya kita kufur nikmat, ya. Kufur nikmat ini jalan-jalan kebaikan, tidak ada lorong di Batam ini kalau tidak ada kebaikan di situ. Hampir semuanya, Pak. Saya kemarin ditunjuk jadi ketua tahfiz. Kaget juga saya. Ternyata di Batam ini udah 50 lebih rumah tahfiz di Batam ini. Apa enggak lompatan luar biasa. Ini kita baru mulai 5 tahun terakhir loh. Sekarang udah menjamur. Ada tadi kawan saya rapat di sana. Satu orang punya 7 tahfiz. Ada kawan saya di Botania itu pernah sampai 14 tahfiznya. Luar biasa kan? Nah, itu kesempatan peluang untuk berbuat baik banyak sekali. Untuk komunitas anak muda, luar. Hijrah aja di Batam ada berapa? Tadi sore ada di sini juga nih. SHMT, malamnya sahabat hijrah. Biker subuhan. Belum yang komunitas yang lain tuh. Pilih aja salah satunya, udah. Selamat. Nah, itu ya yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan pada tafadhol maskura. Silakan kalau ada. Di luar tema juga silakan.